gerombolan anak sekolah satu bis. Nah, kita lagi duduk bersilah begini di halte, ternyata dia turun langsung bawa senjata. Waduh. Wah, kita langsung lompat lari kenceng sampai listriknya di kuliah itu masuknya elektronika. Tapi elektronika umum, bukan elektronik pesawat gitu. Akhirnya saya ambil ke mesin pesawat terbang. Itu ngapain ya? Bongkar mesin tuh? Ya seperti engineer ya, artinya kurikulum di penerbangan itu ada praktikum kita untuk membongkar mesin gitu kan, terus kelistrikan pesawat gitu. Itu pelajarin di situ. Tapi di situ akhirnya pakai seragam itu kan ya? Apa enggak kuliah di situ? Kuliah di situ seperti kuliah-kuliah biasa ya, artinya hanya jurusannya aja di penerbangan. Oh gitu. Ini Kalau dekat Halim itu kan? iya betul. Lulus dari situ? 2005, 14 semester saya lulus. Banyak molornya berarti? Banyak molornya. Oh, karena apa tuh? Ya karena ekonomi lah, gitu. Karena waktu itu udah nggak ada orang tua, jadi Cari duit sendiri? cari uang sendiri gitu. Untuk lulus dari situ? Iya. Tapi alhamdulillah akhirnya lulus. Iya. Terus nggak ke PLP tuh? Karena ada family di sana nggak Iya. nggak coba ke Curug? Jadi memang kalau di dunia penerbangan itu untuk masuk ke sana itu ada persyaratan lagi lebih detail. Oh, Seperti kita harus mempunyai license namanya untuk menjadi engineer. ada sertifikasi. Betul. Nah, di situ saya ya keterbatasan, saya belum bisa mendapatkan itu. Akhirnya saya artinya nggak bisa bekerja di dunia penerbangan. Akhirnya saya bekerja di banyak perusahaan yang pernah saya masuk gitu. Tapi bukan penerbangan. Bukan di penerbangan. Nah, tapi untuk lisensi itu kalau untuk yang sekarang ini alhamdulillah nih alumni pada turun untuk itu, Bang. Iya. Iya, jadi di forum lintas kemarin udah ada informasi bahwasanya kalau alumni kita yang tua itu udah banyak udah yang paling nggak di dunia penerbangan tuh orang-orang yang udah alhamdulillah lah gitu posisinya. Jadi ke depan alumni itu bikin kayak BLK. Oh iya. BLK di sekolahan yang posisinya anak-anak pelajar ini nanti akan masuk juga ke situ untuk punya lesson itu. Oh, I see. Gitu. Jadi kayak posisi ada Bang James yang alumni 86 87 tuh Halim, dia di belt helikopter. Jadi dia yang akan menjadi ininya yang ngasih pembekalannya. Iya. Kayak gitu. Nah, mereka sudah punya lisensi, udah ada sertifikasi. Nah, kedepannya lagi udah nunggu lagi nih di sana abang-abang kita lagi gitu. Jadi keterlibatan alumni ini sekarang alhamdulillah sih lebih baik lagi gitu. Oh, mungkin dulu abang waktu mau nyari lisensi itu bingung nih kemana ya? Iya. Karena ada juga kan yang di luar negeri di mana dan itu biayanya nggak murah waktu itu. Nggak murah juga kayak gitu. Seingat saya itu untuk license itu harus punya 2. Kalau nggak salah itu A dan C atau apa saya lupa ya. Harus punya 2 license itu. Yang A dan C atau B saya lupa itu. Nah, itu untuk satu license itu dulu ya kurang lebih bisa menghabiskan uang sampai 10 jutaan gitu. Akhirnya mau nggak mau sikat apa aja yang ada nih di depan. Iya. Gitu. Betul. Kerja di mana cari pengalaman. Iya. Nah, kita lanjut aja berarti ke cerita kini gitu. Nah, Bang, setelah kita udah tadi banyak dengar ceritanya Bang Hussein lah, posisinya di sekolah di penerbangan, sampai akhirnya ke Suradharma juga. Jadi bener-bener Bang Hussein ini punya prinsip, punya karakter yang sekolah penerbangan nih mau kemana sih, jalur-jalurnya ditempuh gitu Bang Hussein. Nah, akhirnya memang terkendala di situ, akhirnya sekarang ambil ke niaga nih Bang. Ya sebetulnya berniaga ini saya lakuin semenjak saya sekolah STM ya. Udah berniaga gitu, tapi bukan milik sendiri gitu. Jadi waktu STM itu saya punya orang tua kan almarhum. Jadi untuk sekolah itu waktu itu uangnya nggak ada. Nah, untuk punya uang itu saya punya teman itu karib.
anak kampung Melayu dia. Jadi kalau pulang sekolah saya ke rumah dia, pergi ke Tanah Abang, saya jualan di Tanah Abang gitu. Jualan? Iya, saya posisi masih sekolah tuh? Masih sekolah. Saya bantu-bantu dia dagang. Alhamdulillah ya, untuk pulang saya diongkosin gitu. Gitu untuk pulang. Jualan untuk apa itu saat itu? Itu di Tanah Abang itu saya jualan kaos kerah gitu, kaos gitu. Nah gitu ya. Nah, anjuran Nabi juga ya, niaga ya. Itu masih punya temen, bukan punya sendiri. Iya. Nah, kita mau tahu ini nih Bang, galeri Betawinya Abang nih. Yang ada di dalam galeri Betawi ini apa aja nih sih Bang? Apa aja nih yang Abang jual gitu? Iya. Jadi sebelum saya ceritakan masalah galeri Betawi, sebetulnya saya buka ini terinspirasi ketika saya kerja keliling Indonesia. Wih. Alhamdulillah, Keliling Indonesia. waktu saya kerja di supplier alat pendidikan, saya keliling Indonesia. Dari Aceh sampai Papua itu alhamdulillah pernah saya datangi gitu ya. Yaitu ke kampus-kampus universitas untuk menawarkan produk-produk daripada untuk praktikum di laboratorium. Oh iya. Gitu. Jadi dari situ saya senang yang namanya oleh-oleh gitu. Jadi saya senang oleh-oleh, saya pulang bawa oleh-oleh gitu kan. Nah, dari asal situ daerah tersebut ya? Iya, betul. Jadi dari daerah tersebut dia punya oleh-oleh apa, ciri khas gitu. apa, saya beli gitu kan. Nah, dari situ saya terinspirasi, saya tinggal di Bekasi, saya kepingin punya oleh-oleh Bekasi waktu itu. Jadi setelah saya terinspirasi, alhamdulillah tahun 2012 itu saya mulai start. Gitu, waktu itu alhamdulillah istri saya itu menyarankan saya untuk berjualan baju adat Bekasi. Ya. Karena waktu itu cukup langka, tidak ada yang menjual baju adat Bekasi yang ada di Bekasi waktu itu. Nah, akhirnya saya terinspirasi, saran istri saya untuk berjualan baju itu, saya mulai dengan berjualan kaki lima. Oh, di Gor ya? Belum, waktu itu saya berjualan di pinggir Kalimalang itu di dekat Masjid Al-Azhar. Oh iya. Iya, jadi saya jualan ketika ada waktunya sholat, saya tinggalin untuk sholat di Masjid Al-Azhar itu gitu. Bukalapaknya di situ ya? Iya, tapi itu saya berjualan waktu itu karena saya masih kerja ya. Jadi waktu itu memang ada niatan saya untuk berusaha sendiri atau berwirausaha gitu ya, tidak mau ikut atau ingin berkarir sendirilah intinya gitu. Akhirnya saya setelah 5 hari kerja, 2 hari itu saya kosong, saya berjualan. Sabtu Minggu? Sabtu Minggu, alhamdulillah berjalan. Nah, tapi ada komplain dari anak saya karena nggak ada waktu untuk keluarga waktu itu. Akhirnya saya putuskan saya jualan hari Minggu aja gitu. Sabtunya saya demisi buat keluarga. Gitu. Sabtunya nggak jualan berarti? Nggak jualan, saya untuk keluarga. Gitu. Nah, alhamdulillah dari tahun 2012 itu karena pengalaman saya di marketing gitu ya. Saya waktu itu nggak memikirkan barang saya ini laku gitu. Saya memikirkan orang ini tahu dulu. Oh, nge-brand dulu berarti? Iya, nge-brand. orang ini tahu dulu apa yang saya jual. Gitu. Akhirnya setelah orang-orang udah pada tahu apa yang saya jual, ya seperti kita menanam pohon, ya kita tinggal metik buahnya gitu. Gitu. Nah, itu ada apaan aja? Nah,
sekarang ada di galeri. Mungkin kan teman-teman nih juga nonton atau mungkin alumni-alumni perlu juga apa namanya produk-produk kayak Bang Husen gitu, kayak baju pangsi ya gitu Bang ya. Ada songkok, di depan juga ada nih, ada ondel-ondel. Nah ini spesifiknya Bang Husen ini punya produk apa yang bisa Bang jual nih Bang? Terusnya ada layanan apa gitu? Misalnya Bang Husen punya tim palang pintu, apa tim apa? Yang musik apa sih kalau itu namanya? Hadro gitu. Ya kali aja ada yang perlu atau jasa di situ kan bisa ngubungin kita ntar. Gitu Bang. Iya, jadi nah iklan dulu dah. Ntar Bang Husen ceritain dah detailnya deh nih. Oke, kembali lagi kita bincang-bincang santai dengan alumni penerbangan Halim tahun 99, Bang Husen. Nah, ini serunya justru di sini nih. Kita ngomongin yang sekarang. Yang dulu juga seru karena menjadi apa ya? Menjadi kenangan lah, menjadi nostalgia narasumber saat bersekolah. Jadi narasumber akhirnya inget tuh waktu zaman ya digimanain atau gimana saat bersekolah kayak dulu. Dan sebenarnya sih ya cerita itu cerita lalu ya, cerita lalu yang dialami narsum di sekolah penerbangan ya seperti itulah, udah biasa lah katakanlah. Kalau untuk cerita tawuran berantem gono gini tuh udah jadi apa ya, sering lah, hampir tiap hari kayak gitu dilakukan. Nah ini berlanjut ke cerita kininya Bang Husen nih yang posisinya ada di Galeri Betawi. Jadinya perlu juga kita tahu Bang Husen sekarang ngapain aja, apa yang dikerjain Bang Husen saat ini, biar teman-teman juga tahu nih. Jadi tahu kabar Bang Husen, tahu Bang Husen sekarang ngapain aja. Harapannya sih mungkin kan bisa jadi sinergi lah, jadi sinergi usaha atau apalah seperti itu. Ya Bang Husen, ceritain dah nih anunya, usaha Abang. ya, jadi balik lagi tadi saya pingin punya oleh-oleh Bekasi gitu ya. Alhamdulillah tahun 2012 saya mulai usaha ini dari kaki lima, hujan-hujanan, panas-kepanasan. Alhamdulillah ya Allah kasih saya rezeki gitu di sini. Tahun 2012 sampai 2014 itu 2012-2013 saya promosi untuk produk saya gitu. Waktu itu saya masih produk ini masih beli dengan orang gitu. Seperti baju adat Bekasi atau adat Betawi dengan sabuk hijaunya dan peci merahnya. Waktu itu saya masih beli. Nah, setelah berjalannya waktu, alhamdulillah mulai saya promosi, mulai banyak itu pelanggan saya. Nah, alhamdulillah ada rezeki Allah kasih. Tahun 2014 ada ruko atau toko yang disewakan gitu. Alhamdulillah waktu itu rezekinya ada, customernya udah mulai rame. Karena kalau di rumah kan kita bertransaksi itu sampai malam agak mengganggu gitu ya. Akhirnya saya sewa toko 2014 sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Nah, saya sewa toko itu alhamdulillah rezekinya ada. Terus berlanjut bukan hanya sekedar baju Betawi atau baju pangsi, terus sabuk dan peci. Akhirnya saya kembangkan ke kebutuhan adat Bekasi atau adat Betawi, karena saya lihat di Bekasi ini lebih cenderung ke budaya
atau adat Bekasi gitu atau Betawi gitu. Jadi sebenarnya sama aja ya, Bekasi, Betawi itu adatnya sama nih di kalau di pakaian ini. Iya. Sebetulnya begini Bang, kadang-kadang historicalnya gimana tuh? Historicalnya begini Bang, kalau yang saya pelajarin atau saya baca gitu ya. Saya lahir besar di Rawasari, Cempaka Putih. Di situ banyak Betawi. Dan saya pindah ke Bekasi. Memang kadang-kadang mereka beranggapan dia ini orang Bekasi gitu. Gitu sebetulnya kalau yang saya baca itu 5 tanah Betawi itu bukan hanya sampai di Bekasi, tapi sampai di perbatasan Kerawang itu masih 5 tanah Betawi, Bang. 5 tanah Betawi. Jadi mana aja tuh? Ya DKI Jakarta udah pasti ya. DKI Jakarta, Depok, Tangerang, terus Bekasi perbatasan Kerawang, dan Kepulauan Seribu itu 5 tanah Betawi. Oh gitu. Jadi luas ya? Luas. Kalau kita bicara Bekasi, Betawi, ya sebetulnya satu kesatuan gitu. Tapi memang mereka berpunya pendapat lain, ya itu argumen mereka sendiri gitu. Gitu. Nah selain adanya peci, yang awalnya adanya peci, songkok, dan baju pangsi, akhirnya berkembang nih ke yang lain-lain. Betul, jadi dari situ kita berkembang sampai kita ke adat budaya Bekasi atau Betawi. Kita adain untuk pernikahan, karena di pernikahan itu ada adat budaya Bekasi atau adat budaya Betawi yang memakai tradisi palang pintu atau rebut dangdang gitu. Jadi kita berlanjut atau saya pribadi mengembangkan itu untuk kebutuhan-kebutuhan dari para pelaku seni ini gitu. Gitu. Jadi seperti pajangan ondel-ondel, terus kembang kelapa, karena di DKI Jakarta itu ada 5 ikon DKI Jakarta atau Betawi, 5 ikonnya seperti ondel-ondel, bir peletok, dodol, gigi balang yang ada di Betawi. Gigi balang? Terus gigi balang itu yang kalau di rumah-rumah Betawi itu ada, namanya gigi balang. Yang di lisplang rumah itu. Terus ada tadi ondel-ondel, kembang kelapa, batik Betawi, bir peletok. Nah itu kurang lebih ada 8. Jadi saya kembangkan dengan teman-teman yang berkecimpung di budaya. Saya bergabung di komunitas budaya yang ada di Bekasi. Kita bergabung untuk keperluan-keperluan yang dibutuhkan seperti ya makanannya, terus keseniannya gitu. Jadi kita bergabung dengan teman-teman yang ada di budaya Bekasi. Bisa nyerap anggaran juga dong dari pemerintahan atau gimana? Enggak? Ya sebetulnya bisa kita serap anggaran itu ya, karena memang ada anggaran yang dibutuhkan atau anggaran itu ada yang untuk seni dan budaya gitu ya. Karena memang ya sedikit sosialisasinya, artinya arahnya ini kami selaku seni yang bermain di seni dari pemerintah itu tidak ada sosialisasinya gitu. Artinya anggaran ini anggaran itu kita tidak pernah ada sosialisasinya dari pihak pemerintah. Tapi ya nggak mengajukan proposal? Kalau untuk mengajukan proposal itu kan ada prosesnya ya, seperti kita legalitas itu. Dan alhamdulillah saya pribadi sudah mempunyai legalitas sanggar gitu. Jadi saya sudah buat sanggar gitu kan. Oh, udah ada sanggar? Sudah ada sanggar. Sanggar itu di dalamnya apa aja tuh? Yang kayak tadi tuh berarti yang palang pintu ya? Betul. Masuk ke sanggar ya? Jadi sanggar saya itu namanya Sanggar Seni Laskar Kalimasada. Kalimasada? Iya, Kalimasada. Sanggar Seni Laskar Kalimasada. Jadi saya namakan Sanggar Seni Laskar Kalimasada itu artinya pejuang untuk kalimat syahadat.
Insya Allah. Oh, maksudnya ke situ. Ya, jadi saya buatkan sanggar itu untuk ya adik-adik kita yang ada di Kampung Pekayon, yang saya lihat kegiatannya kurang positif, saya ajak atau saya rangkul untuk bergabung di sanggar ini gitu. Nah, di sanggar sini sudah ada pencak silatnya, sudah ada pengajiannya, sudah ada hadrohnya gitu. Jadi ya kita masih merambat karena sanggar ini saya bentuk baru 1 tahun ini ya. Gitu. Berarti Bang Hussein juga yang mengajarkan silatnya juga? Kalau untuk silat saya masih punya guru gitu. Jadi saya hanya mengumpulkan adik-adik, teman-teman, ya sekaligus saya belajar dengan guru saya gitu. Fasilitasi ya di situ. Iya, ya? betul. Khususnya di lingkungan Pekayon sini ya? Betul. Berapa banyak Bang yang sudah bergabung di sanggar Abang? Alhamdulillah saya buatkan manajemen ya. Jadi anak-anak itu selain dia belajar di sini, saya ajarkan dia untuk bermanajemen. Jadi anak-anak itu saya libatkan untuk jadi sekretaris, bendahara, pegang keuangan, bagian konsumsi, terus humas, bagian perlengkapan itu anak-anak atau kawan-kawan adik-adik itu saya libatkan gitu. Jadi dia belajar di situ. Gitu. Jadi ya kegiatan saya saat ini di sanggar untuk mengangkat atau membuka wawasan adik-adik supaya potensi adik-adik ini dia bisa berkembang gitu. Tibang adik-adik nongkrong-nongkrong, lanjut pada minum-minum. Iya. Gitu. Habis minum dia nyolong. Kan jadinya kurang positif. Gitu. Iya. Nah, selain itu kalau mengenai kayak ondel-ondel nih seperti ini Bang, Iya. kan pajangan ya? Iya, Ini ada ondel-ondel, ada songkok, ada nih golok. Iya. Kalau ini pajangan ya? Posisi pajangan. Kalau untuk ondel-ondel itu Golok. memang pajangan ya. Saya juga tapi bisa bikin juga. bisa. Jadi saya itu orangnya sekali lihat langsung saya bisa buat gitu. Wih. Ranking 3. Jadi apa-apa yang saya lihat, Anak pinter. saya pelajarin, saya contek, Cobain, bisa saya bisa. buat gitu ya. Oh. Jadi awal-awalnya ondel-ondel ini saya buat atau saya beli di Jakarta. Awalnya. Iya, awalnya saya beli di Jakarta. Setelah saya lihat, saya teliti, Bongkar saya dah? bongkar. Oh, ini gampang buatnya, saya bilang gitu kan. Akhirnya saya buat sendirilah. Alhamdulillah sudah 1000 ondel-ondel nih saya jual. Yang begini. Iya, yang seperti ini. Dan ondel-ondel besarnya itu, Kalau yang gede itu bikin juga kan? iya, saya buat. Itu biasanya saya jual itu ke komunitas-komunitas. Dan saya jual itu bukan artinya ya ada komersilnya, tapi saya sekaligus mementori gitu. Jagain budaya juga. Jagain budaya, artinya ketika teman-teman di sanggar atau di budaya, teman-teman komunitas yang mau buat ondel-ondel, ayo bareng-bareng sama saya, kita bikin ondel-ondel gitu. Saya yang mentori gitu. Oh gitu. Iya. Berarti ada ruang kerjanya juga untuk gimana cara teknis bikin ondel-ondel, kayak gimana tuh dipelajari juga akhirnya. Betul, karena memang ya setiap sesuatu yang kita buat itu memang harus ada artinya hitung-hitungannya gitu ya. Membuat ondel-ondel memang sepertinya hanya terlihat seperti itu ya, tapi di ondel-ondel juga ada hitung-hitungan, kita harus buat ukurannya berapa supaya terlihat pantas antara muka dan badannya gitu. Gitu. Tapi mohon maaf nih Bang Hussein, Iya. menyikapi jaga budaya. Iya. Mohon izin, ondel-ondel juga kan banyak juga dipakai ngamen nih kan. Iya. Kalau Bang Hussein nih kacamatanya melihat itu gimana tuh Bang? Ya artinya ondel-ondel ini kan ikon Betawi ya. Sebetulnya kita harus menjaga sama-sama gitu ya. Memang miris juga ketika ondel-ondel ini dipakai buat ngamen ya. Saya berdiskusi dengan teman-teman di sanggar-sanggar ondel-ondel. Saya tanyakan kenapa buat ngamen gitu kan. Iya bang, habisnya kita nyari duit gimana bang?
buat makan gitu kan. Akhirnya kita pakai buat ngamen, Bang. Oh gitu. Ya kalau udah bicaranya masalah perut kan pribadi kita susah ya. Karena ya dari pihak pemerintah sendiri tidak ada sosialisasinya atau tanggapannya, khususnya pemerintah Bekasi ya, untuk para seniman-seniman ondel-ondel yang ada di jalan-jalan ini. Hanya bisa menertibkan untuk tidak mengamen, tapi mereka tidak mengamen, kelanjutannya mereka harus apa kan, harus ada solusinya sebetulnya seperti itu gitu. Jadi ini masukan juga ya, Bang ya. Jadi ketika ditertibkan ondel-ondelnya, harapannya ada solusi juga dari pemerintah untuk dikaryakan kemana nih, teman-teman nih, untuk biar urusan perut kagak jadi masalah gitu ya. Betul sekali. Insya Allah ada yang nonton juga nih pemerintahan. Poster pemerintahan juga. Iya. Nah, akhirnya ada fleksibel di situ ya, luas karena dengan keadaan yang ada ya. Betul. Akhirnya mau nggak mau teman-teman di Sanggar juga ya udahlah, mau gimana kayak gitu ya. Apa nggak ada masukan ke pemerintah sendiri mengenai itu, mengembangkan budaya itu, masuknya ke apa sih? Ke bidang apa? Itu ke perindustrian ya? Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Betul sekali. Oh, jadinya tugasnya, fungsi mereka nih untuk mengembangkan seni budaya dan lain-lain ya? Betul. Memang ya artinya keterbatasan juga dari teman-teman ya. Teman-teman di Sanggar, ya mungkin mereka membuat sanggar tapi administrasinya nggak dilengkapi gitu ya. Belum rapih lah gitu ya? Betul, memang tidak bisa juga satu sisi yang kita salahkan. Iya. Jadi ya kita harus sama-sama berjalan untuk ya di budaya ini. Kalau untuk pribadi saya ya, seperti saya yang kembangkan ini, kalau untuk ondel-ondel saya ini, saya biasanya untuk pemajangan di gedung-gedung, orang-orang hajatan atau di instansi pemerintah, mereka ada kegiatan yang mau dipajang oleh pakai ondel-ondel gitu. Kalau itu sewa jadinya apa gimana? Iya betul. Jadi kalau ondel-ondel yang saya punya ini, itu saya sewakan untuk di pernikahan, untuk anak-anak yang mau ulang tahun gitu. Karena kan kita ada sanggarnya untuk sanggar ondel-ondel juga ada. Gitu. Jadi teman-teman pada main alat-alat musik untuk ondel-ondel. Oh. Jadi nuansa Betawinya tuh tetap kental ya. Betul. Ada ya di sekitar lingkungan Bang Hussein juga, pada khususnya di sini di betul. daerah Pekayon. Ya, semoga sih harapannya ke depan nih cita-cita Bang Hussein nyampe nih. Misalnya secara administrasi belum oke nih, nanti ke depannya ada pengajuan ke Dinas Pariwisata Budaya untuk lebih mengembangkan lagi gitu ya. Kalau dilihat sekarang kan sebenarnya di hari apa gitu, orang-orang permintaan sendiri udah pakai baju batik Betawi lah, katakanlah gitu. Jadi itu jadi baju yang akhirnya harus dipakai sama mereka gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya dalam artian berarti kemungkinan untuk mendukung itu adalah ketika mungkin Bang Hussein udah siap datang ke dinas terkait gitu. Ya alhamdulillah, itu juga artinya kita bersinergi dengan teman-teman budaya ya. Kita mendorong ke pemerintah untuk lebih mengedepankan artinya kebudayaan di Bekasi sendiri gitu ya. Kulturnya. Jadi seperti pakaian adat Bekasinya, alhamdulillah saat ini di pemerintahan Kota Bekasi juga sudah mulai menerapkan pakai seragam baju adat Bekasi. Pakai pangsi juga. Setiap hari Jumat kalau nggak salah ada pakai pangsi. Iya, alhamdulillah. Kayak gitu. Ada ya baju-baju daerah yang dipakai. Nah, teman-teman udah tahu kan berarti cerita kininya Bang Hussein nih, ngapain Bang Hussein ngerjain apa. Jadi di sini ya kalau ada yang perlu dengan katakanlah kesenian Betawi, budaya Betawi, misalnya mau ada nyewa di ondel-ondel, ada perlu punya perlu kepengen ketika nikahin anak nih, misalnya
pengen pakai palang pintu, bisa dah ngontek kita gitu, ngontek Bang Husen. Palang pintunya bisa dipakai, untuk hadrohnya juga udah siap, ada timnya, ada sanggarnya. Mau punya pajangan nih yang orang Betawi asli, bisa juga kontak Bang Husen, songkonya dan lain-lain, kayak gitu. Jadi KTS sendiri sebenarnya konsen juga, punya kepengenan juga. Kita nggak cuman nyeritain tawuran gitu, karena apa ya, cerita tawuran itu pasti ada gitu di penerbangan, itu cerita tawuran pasti ada lah. Hanya sebagai kenangan kita aja dulu kayak gitu, cuman nggak terlalu konsen banget, karena kita mikirnya kan yang sekarang nih. Yang dulu mudah-mudahan jadi pelajaran kan, jadi pelajaran buat kita semuanya. Nah yang sekarang ini nih kita ngapain nih sama yang entar ya, Insya Allah gitu. Nih cerita kini udah ketahuan nih Bang Husen nih, ada yang masih ditambahin kan nih produknya atau apa nih Bang Husen juga. Ada ini sih sebenarnya tuh, ada asinan juga, jual asinan loh, siang-siang tok banget dah kalau misalnya nyobain asinan Bang Husen nih, gitu ya. Gitu. Nah untuk cerita lalunya udah tadi kita, cerita kininya teman-teman juga udah tahu Bang Husen. Nah untuk cerita nanti Bang, nih Bang Husen nih punya harapan apa Bang? Iya. Gitu. Kalau cerita nanti kan kita belum nyampe Bang ke sono. Paling sekarang ibaratnya niatan deh ya. Niatan yang baik, kita mau gimana nih, kira-kira Bang Husen punya pikiran apa nih? Ya kalau untuk ke depan sih ya mudah-mudahan ya generasi penerus kita ini ya untuk yang di dunia pendidikan atau dunia teknologi ya, untuk supaya lebih, artinya belajar itu ya betul-betul berkonsentrasi lah, jangan menyepelekan pendidikan gitu ya, karena saat ini memang pendidikan saya lihat apalagi di masa pandemi ini ya, pendidikan online, banyak anak-anak yang akhirnya terbengkalai dengan keasikan dia bermain handphone gitu ya. Iya, main game lah. Iya. Segala macam. Jadi ya harapan saya nanti itu mudah-mudahan generasi kita supaya lebih maju lah ya, dan tetap ada yang menjaga dan melestarikan adat dan budaya Betawi atau Bekasi lah khususnya gitu ya. Kalau untuk teman-teman alumni nih, masukannya apa nih? Alumni penerbangan. Iya. Teman-teman alumni penerbangan ya supaya jaga kekompakan, khususnya di base Bekasi dan base 900. Teman-teman buat teman kita yang sudah almarhum semua, mudah-mudahan beliau diampunin dosa-dosanya. Amin. Ya untuk kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Amin, amin. Supaya selalu kompak lah untuk base Bekasi khususnya. Ya alhamdulillah. Mungkin itu aja yang bisa kita tampilkan dari Bang Husen saat ini. Tidak menutup kemungkinan ke depan kita bisa juga melihat perjalanan Bang Husen ke depannya, entah jadi apa, jadi gimana kan, kita bisa liput lagi kayak gitu kan. Jadi posisi Kapal True Story ini emang konsen di teman-teman penerbangan, melihat cerita kini dan nantinya juga yang kita pengen juga ada ngawal di situ. Soalnya posisi di Bekasi sendiri alhamdulillah ini aja udah mengaji nih, ini malam Senin nih, ya kan? Nih kita ada yang ngajinya, ada yang olahraganya, alhamdulillah dah komplit. Ke depan kita juga ada niat-niatan baik dah, pengen punya sesuatu apa segala macem ya, mudah-mudahan bisa terpenuhi lah gitu ya. Allah ridho gitu niat kita gitu, niatan ustadz kita itu mudah-mudahan aja ke depan jadi gitu. Ya mungkin gitu aja cerita Bang Husen Kapal 99. Terima kasih udah mantengin Kapal True Story. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara.